Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama di dalam Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak, kita akan minta pimpinan Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan kambuh 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita akan memuji Tuhan, kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku. Mari kita menyembah Tuhan. Selamanya kau ada.
Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah menaikkan ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Hingga pagi hari yang indah ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan atas ibadah kami pada saat hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga yang saat ini beribadah kepadamu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan NP nomor 267, Melayani Rajaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diberikan kesempatan juga untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dari rumah masing-masing, dan persembahan ditunggu di gereja sampai jam 10 pagi. Puji nama Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik, karena Allah memang sungguh baik bagi kita, nyata dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita bisa melewati segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, karena Allah sungguh baik dan sungguh luar biasa. Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku.
di surga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami bersyukur dan pagi ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang terulur dan kami percaya Tuhan persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berasal daripada surga yang mulia, sehingga Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dan kami percaya pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara yang sekarang sedang mengalami pandemi yang sungguh luar biasa. Kita akan berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaan ini. Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk kestabilan ekonomi. Kita akan naikkan doa kita untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk gereja baik yang ada di Wonosari, yang ada di Tuban, yang ada di Banjaranyar. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita berdoa untuk setiap visi dan misi gereja. Kita berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada. Kita juga akan berdoa untuk Yayasan Emmaus. Kita berdoa untuk pelayanan anak yang ada di gereja ini, baik dari TK, SD, PPA, sekolah minggu. Kita akan berdoa untuk anak-anak yang kita layani. Kita juga berdoa untuk guru-guru, mentor, staf semuanya kita dukung dalam doa. Kita juga akan berdoa untuk pergumulan keluarga dan lingkungan, jemaat yang sakit, yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan naikkan doa kita. Nanti saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdoa, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan sambil diiringi dengan satu pujian, arti kehadiran-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah menaikkan doa syafaat bersama keluarga. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya pada rencana yang
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu, indah dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada untuk kami Tuhan, Engkau menyandingkan telinga untuk kami ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan setiap doa-doa yang sudah kami naikkan, Tuhan akan mendengarkan kami dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita bersama. Tetap semangat, tetap setia. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon waktu yang singkat ini Tuhan berbicaralah, kami ingin belajar firman-Mu. Datanglah Roh Kudus untuk menolong hati kami supaya bisa memahami kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara membaca firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 13. Saya ingin memetik ayat 21 dan ayat 22 buat saudara-saudara. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemerintah menyatakan bahwa bersiap-siap memasuki new normal. Saudara-saudara, apa itu new normal? Menurut keterangan pemerintah, new normal adalah kita akan kembali kepada keadaan seperti sebelum ada pandemi, hanya ada sesuatu yang harus dirubah, maka disebut normal yang baru, saudara-saudara, new normal. Faktanya karena virus itu sudah ada di antara kita di tengah-tengah negeri ini. Sebelum vaksin itu ditemukan, kita akan hidup berdampingan atau hidup di antara virus itu, saudara-saudara. Nah, kita tidak mungkin tinggal di dalam rumah selamanya.
Karena itu ada faktor-faktor ekonomi yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa tinggal selamanya. Karena itu kita harus keluar rumah, bekerja, melakukan aktivitas seperti biasa, sementara virusnya ada di tengah-tengah kita. Maka pemerintah mengatakan supaya kita hidup dengan cara yang baru, karena kita sudah berbeda dengan dulu, saudara-saudara. Nah, saya menggunakan istilah new normal itu dengan istilah yang mungkin lebih gampang, yaitu berubah, saudara. Kita harus hidup berubah dari dulu, sebelum ada pandemi. Itu sebuah keniscayaan, karena kalau tidak, saudara-saudara, itu kita mempunyai potensi untuk terjangkit dan itu membahayakan. Nah, kita belajar di dalam Alkitab, bangsa kerajaan Allah pernah mengalami keadaan semacam itu. Saudara tahu bahwa orang Israel dijajah atau tinggal di Mesir 430 tahun sejak zaman Yusuf sampai zaman Musa sebagai budak di Mesir. Allah tidak pernah merencanakan umat pilihannya itu untuk menjadi budak selamanya. Tuhan berjanji kepada Abraham untuk mereka akan mendapatkan tanah yang penuh susu dan madu, itu di Kanaan. Karena itu Tuhan tidak melupakan mereka. Setelah 430 tahun, saya membayangkan 15 generasi kira-kira mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan memanggil Musa supaya memimpin bangsa itu kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa memimpin kira-kira 2 juta orang Israel keluar dari Mesir untuk kembali ke Kanaan. Nah, saudara-saudara, itu adalah sebuah keadaan yang sama mungkin seperti yang sedang kita hadapi hari ini. Di Mesir mereka hidup dengan teratur walaupun sebagai budak. Mungkin matahari belum terbit mereka harus sudah bangun, sepanjang hari harus bekerja sampai matahari tenggelam dengan upah yang sangat minim, saudara-saudara. Tapi mereka teratur dengan cara hidup yang seperti itu, saudara-saudara. Ketika kemudian mereka keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan dalam ayat Alkitab yang kita baca di atasnya tadi, tidak melewatkan mereka ke tanah Filistin karena mungkin kalau sedang menghadapi musuh berperang mereka akan bersungut-sungut dan mereka akan kembali ke Mesir, tapi memutar ke padang gurun, saudara-saudara. Dan di padang gurun itu Tuhan menyertai mereka dengan sebuah keajaiban tanda yang luar biasa, yaitu tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang meneduhi mereka dan tiang api yang menerangi jalan hidup, jalan mereka ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah keadaan yang baru, saudara-saudara. Hidup di tanah Mesir dan di perjalanan di padang gurun itu berbeda sekali. Cara mereka makan berbeda. Apa yang mereka makan berbeda. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Tuhan memberi kepada mereka mana. Dan Tuhan mengatakan 40 tahun di padang gurun Tuhan memberi mereka makan mana. Burung-burung mengirimkan daging. Saudara, cara hidup mereka berubah. Apa yang mereka makan berubah. Cara kerja mereka berubah. Ibadah mereka berubah, saudara-saudara. Itu sebuah keadaan yang berbeda, lingkungan yang baru. Lah, saudara-saudara, kita belajar dari situ. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam perjalanan orang Israel itu mereka mengalami sebuah pembaharuan kehidupan yang berbeda sama sekali. Yang berkaitan dengan iman mereka ialah bahwa di tempat perjalanan mereka selama 40 tahun mereka, itu cara hidup mereka sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya pada Tuhan, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat berapa lama dan bagaimana orang Israel berjalan di perjalanan itu. Bilangan pasal 9, saudara-saudara, ayat 19 sampai 22, kata firman Tuhan. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajiban kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci.
Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Saudara perhatikan, saudara-saudara, hidup di padang gurun, di dalam pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, sangat berbeda dengan kehidupan mereka di Mesir, saudara. Kita membaca tadi di dalam kitab Bilangan, manakala awannya bergerak, mereka segera membereskan semua peralatan, mungkin kemah mereka bongkar semua dan mereka mengikuti awan itu berjalan. Kemana awan itu menutup? Begitu awan itu berhenti, mereka berhenti lalu mendirikan tenda lagi di situ. Kita tidak tahu, mereka tidak tahu berapa lama awan itu di situ. Dikatakan kadang-kadang bisa pagi siang berangkat atau sore pagi jalan lagi, saudara-saudara, tiang awan dan tiang api itu. Mungkin bisa sebulan, mungkin bisa lebih, kata firman Tuhan dikatakan. Jadi ini sebuah kehidupan yang spontanitas. Begitu awan bergerak, begitu tiang awan dan atau tiang api itu bergerak, entahkah malam, entahkah pagi, entahkah siang, seketika itu juga mereka segera membereskan semua dan berangkat, saudara-saudara. Sebuah pola hidup dan gaya hidup yang sangat berbeda sekali dengan ketika mereka di Mesir. Tapi itu menunjukkan kepada kita tentang sebuah ketergantungan kepada Tuhan sedemikian rupa, karena mereka tanpa pertolongan Tuhan itu tidak dapat melampaui atau melewati perjalanan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pelajaran yang perlu kita dengarkan hari ini bersama-sama. Mereka tidak tahu dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membawa mereka 40 tahun dalam perjalanan itu. Itu keajaiban yang luar biasa. Keajaiban bagaimana pakaian mereka yang tidak rusak, bagaimana selama sekian tahun mereka dipelihara Tuhan di padang gurun dengan makanan yang luar biasa, dan mereka mempunyai pola hidup yang luar biasa. Saudara, 40 tahun dalam perjalanan. Alkitab mengatakan generasi yang keluar pertama itu tidak masuk ke tanah Kanaan, hanya generasi di bawahnya. Jadi selama 40 tahun itu tentu banyak sekali juga orang-orang yang sudah dilahirkan selama perjalanan 40 tahun itu. Saudara-saudara, dalam 40 tahun perjalanan itu mereka yang lahir di padang gurun dan seterusnya mempunyai gaya hidup, gaya kepribadian, gaya ibadah, gaya semua cara yang berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir. Berubah sama sekali, memasuki tanah yang baru. Bergantung sungguh-sungguh pada Tuhan yang digambarkan oleh tiang awan dan tiang. Setiap kali mereka bersungut-sungut tidak ada makanan, tidak ada minuman, berteriak kepada Tuhan, Tuhan membukakan jalan. Selalu begitu, saudara-saudara. Sampai batas saatnya mereka masuk tanah Kanaan. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar apa, saudara-saudara? Kita sedang menghadapi sebuah keadaan yang baru. Saudara harus hidup berubah. Kalau saudara tidak hidup berubah, saudara akan musnah. Manusia itu memiliki daya adaptif yang paling hebat yang Tuhan beri. Dinosaurus itu mungkin besar tapi sudah musnah, saudara-saudara. Maka saudara harus beradaptasi. Saudara harus berubah. Yang pertama, pasti saya berharap ketergantungan saudara kepada Tuhan akan sungguh-sungguh mulai dikuatkan. Kita hanya sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan karena kita hidup berdampingan dengan bahaya di setiap hari, di setiap tempat, saudara-saudara. Kita mesti sungguh-sungguh berharap dan bergantung pada Tuhan yang menuntun kita kemana Tuhan mau, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, saudara harus hidup berubah dalam semua keadaan saudara. Ilmu pengetahuan sudah menolong kita. Satu, pertama, saudara jaga kebersihan. Karena itu mutlak, saudara-saudara. Musuh yang kita hadapi hari ini, penyakit yang kita hadapi tidak kelihatan oleh mata.
hiduplah bersih. Jaga tubuh kita sedemikian rupa supaya tubuh kita fit, sehat, dan kuat. Imunitas kita tinggi, saudara-saudara. Rubah kebiasaan kita, saudara-saudara, menjadi lebih bersih, saudara-saudara. Cuci tangan setiap kali sesering mungkin dengan sabun, air mengalir. Kemanapun saudara bepergian, saudara tutup dengan masker. Jaga jarak dengan orang-orang di sekitar saudara. Paling tidak sampai vaksin itu ditemukan untuk membuat imunitas kita terhadap virus ini. Tubuh kita menjadi kebal. Saudara-saudara, kita harus berubah. Tuhan memanggil kita harus berubah. Kalau saudara tidak berubah, saudara tidak akan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan berikan. Bukan hal baru, bukan bagi kita, ya. Kita siap-siap memasuki itu. Berubah, saudara-saudara, berubah. Ketergantungan kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita harus bergantung sama Tuhan. Karena dialah yang mempunyai hidup dan mati kita di tangan dia. Kita harus sungguh-sungguh berubah dalam kehidupan ini. Stop minum, stop alkohol, stop merokok, saudara-saudara. Hidup dengan cara yang baik, bersehat, olahraga, jaga tubuh kita, jaga sehari-hari kesehatan kita supaya saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, saudara. Mari kita memasuki bersama-sama di tanah Kanaan. Jangan kita ketinggalan. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami supaya kami siap memasuki keadaan yang baru dan berubah. Di dalam Tuhan kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, boleh menjadi pegangan di saat kita melangkah. Puji nama Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran.
Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Bapa Engkau sudah menolong ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik untuk Engkau, dan kami juga sudah menerima berkat firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan saat pagi ini kami juga mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap ibadah di dalam keluarga-keluarga ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga yang selalu dengan setia beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan setiap seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.